Tunggu jamaah yang lainnya yang masih di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, selalu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, dan alhamdulillah kita masih melanjutkan hak ilmu yang terdapat pada judul besarnya Ikhlas, babnya bab kedua yaitu bab sabar, bab sabar. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan melalui kajian ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita baru membacakan beberapa ayat kaitan dengan sabar, dan juga hadis, baru 3 hadis yang kita bacakan. Adapun keterangannya secara global kita sudah menyampaikannya. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk pada hadis yang keempat, yang keempat. Sebelum masuk pada hadis yang keempat, kita jelaskan dulu beberapa ayat dan hadis ke-1 sampai hadis yang ketiga yang kemarin baru kita baca. Kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sudah ketemukah ayatnya? Baik. Ada rahasia ijazul Quran di situ, menunjukkan Al-Quran ini tidak sebatas Allah berfirman, tapi mengandung tarbiyah, pendidikan, ya. Karena bagian dari mau'idhah isi Al-Quran, selain dari syifaun, selain juga sebagai rahmat, ya. Dilihat kalimatnya walanabluwannakum, lam di situ dan ada nun taukid tsaqilah, berarti tidak sekali dan sifatnya istimrar, continuous. Izin berdiri menulis. Jangan lupa selalu awali dengan bismillah dalam catatan tambahan di buku Bapak Ibu semuanya. Dilihat di situ, kemudian ini fi'il mudhari, continuous tense.
Wala nabluwannakum. Ya. Lamnya lam taukid, stressing makna. Nunnya juga nun taukid, stressing makna, penekanan makna. Kemudian nabluwa dari bala yablu. Nunnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai subjek, kum sebagai objeknya, kita semuanya manusia, ya. Sedangkan bala yablu adalah kata kerjanya. Kata kerjanya bentuknya continuous tense. Dalam bahasa nahwu, shorof, dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari'. Wala nabluwannakum. Wa dan lanabluwannakum, maka menerjemahkannya harus benar, harus pas, sehingga terasa kalau Al-Quran itu tidak sekedar Allah berfirman tapi mengandung tarbiyah. Ini bagian dari ijazul Quran. Sering para penceramah ya dalam hal ini kurang begitu penekanan maknanya kurang begitu disampaikan. Hanya kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan menguji kalian. Itu biasa saja, lempeng ya, seperti bacaan biasa ya. Padahal di sini coba lam taukid, nun taukid, nun taukidnya nun taukid tsaqilah. Kan ada khafifah ringan penekanannya, ada kalau ringan nggak ada tasdidnya, kalau ada tasdidnya tsaqilah. Jadi berat penekanan maknanya. Nah, dua lagi lam dengan nun yang bertasdid. Kemudian di sini ada continuous tense. Diingat, nunnya sebagai subjek Allah Subhanahu wa taala yang bermakna kami, kemudian kumnya ini adalah objeknya, kita semuanya. Wala nabluwannakum, maka menerjemahkannya dan benar-benar tidak diragukan lagi, pasti kami akan terus. Nah, disebutkan terusnya kan continuous. Dan tidak diragukan lagi, benar-benar kami akan terus menguji kalian ya. Dengan makna lain, dan benar-benar pasti kami akan terus menggulirkan ujian kepada kalian. Apa saja ujiannya itu diperinci ya. Bisyai'in dengan sesuatu ya. Sesuatunya apa saja? Minal khaufi, rasa takut. Oh, berarti rasa takut ini berupa ujian ya. Rasa takut. Takut ini macam-macam ya. Takut ini macam-macam. Ada takut yang sifatnya fitrah. Ibu pergi ke hutan, atau bisa saja atas takdir Allah Subhanahu wa taala, innallaha idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Terbang pakai pesawat, enggak usah disebutkan pesawat yang sering nyungsep. Pesawat ya. Jatuh di tengah hutan, yang lain meninggal, ibu bapak masih hidup, ketemu dengan harimau, kira-kira takut nggak? Nah, itu namanya takut fitrah ya. Karena dalam mindset kita yang kita dengar, kita baca, namanya harimau itu raja singa, suka menerkam dan bukan dan omnivora ya, pemakan daging. Pikirannya, wah ini juga daging semua ini. Nah, udah takut. Nah, itu takut yang bersifat fitrah. Tapi takut ini termasuk takut yang bersifat fitrah ya, kepada ular, kepada binatang buas. Itu ada pembahasan tersendiri, min atharil imani wat taqwa ya. Dibahas oleh Ibnu Qayyim tentang efek dari ketika kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia segan kepada orang yang beriman, yang memiliki iman yang tinggi, termasuk juga hewan juga memiliki rasa segan ya. Dikisahkan ada pada zaman tabi'ut tabi'in, namanya Silah bin Hisam ya. Silah bin Hisam itu beliau pernah dalam sebuah jihad, karena beliau dalam hidupnya memiliki prioritas amal. Nah, ini juga harus diikuti kebiasaan orang-orang soleh dahulu yang sudah wafat. Kalau beliau ini dalam ikrarnya
amal soleh semuanya beliau kerjakan karena tuntutan iman, tapi tetap ada yang diprioritaskan. Saya tanya, Abu Hurairah prioritas amalnya apa, Pak? Meriwayatkan hadis. Ya, manfaatnya besar, terjaga sampai hari ini. Kalau Bilal bin Rabah prioritas amalnya apa? Muadzin. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib prioritas amalnya apa? Beliau ahlul ilmi. Ya. Kalau ibu bapak prioritas amalnya apa? Silah bin Hisam ini beliau bagian dari tabi'ut tabi'in generasi kedua, generasi ketiga setelah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau mengikuti jejak penghulunya dulu, ya, pembesarnya dulu, yaitu Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku ini malas hidup di dunia, kalau bukan karena 3 hal lebih baik aku mati. 1, thalabul ilmi. 2, qiyamul lail. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Makanya Silah bin Hisam kemanapun khalifah itu memberangkatkan para mujahidin untuk baik defensif maupun ofensif, hujumi maupun difai, ya, perang itu kan ada 2 ya, jihad itu. Difai, defensif, menahan serangan, ofensif, kemudian invasi, pembebasan wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh kaum kafir. Nah, diberangkatkan kemanapun tentara kaum muslimin diberangkatkan oleh khalifah, Silah bin Hisam itu dia pasti ada bagian di antara mereka. Lagi sibuk bagaimanapun dia harus berangkat, ya. Dan diizinkan oleh khalifah. Pernah suatu ketika dalam penggalan kisah di malam hari, ketika sebelum sampai ke tempat yang dijanjikan MOU untuk membebaskan wilayah di situ, kemalaman para mujahidin, Pak. Ya. Kemudian berhentilah di tempat itu karena beliau sudah mengikrarkan, ya Allah, saya dalam hidup seperti Umar bin Khattab punya prioritas amal yang tidak mau aku tinggalkan. Ketika lelap tidur, beliau menjauh dari kafilah perang para tentara kaum muslimin. Kemudian beliau di sepertiga malam tahajud, Pak. Jangan disamakan kondisi hari ini dengan dulu, ya. Itu ketika sholat qiyamul lail ada seekor harimau, tepat di tempat sujudnya, ya. Gimana kira-kira Bapak ya? Mau melanjutkan sholat, menjaga kehusuan, atau nah, namanya takut secara fitrah kan, ya, fitrah. Tapi karena iman dan ketakwaan itu meninggi, ya, kuat, ya, maka ketika itu beliau melanjutkan dengan tenangnya, ya, sampai selesai witirnya. Kemudian dia katakan, kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah dan hamba Allah. Tidak pernah saya dalam hidup ini kecuali menumpahkan rasa takut saya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat tauhid di situ. Akhirnya ini yuharriku dhailahu dalam tarikhnya. Kemudian si harimau itu menggerak-gerakkan ekornya, menunjukkan apa? Bersahabat, ya. Akhirnya pergi begitu saja. Masya Allah. Nah, disinilah kalau orang sudah bertakwa, beriman, ya, man khofallaha khofahu masiwahu. Nah, dalam kitab Madarijus Salikin, siapa saja orang yang menumpahkan rasa takutnya kepada Allah, maka makhluk-makhluk siapa saja itu menaruh rasa segan dan takut kepada orang itu, gitu. Nanti ada panjang lagi kalau dibahas, ya. Buah dari ketakwaan itu banyak, ada 3, ya. Salah satunya adalah al-ma'iyah al-khosoh, kebersamaan Allah dengan orang-orang bertakwa, beriman secara khusus. Apa saja, ya, kebersamaan Allah dengan orang yang bertakwa itu bukan bersatunya zat Allah dengan zat manusia, tidak, akan tetapi Allah bersama orang-orang yang beriman, bertakwa dengan pertolongannya. Salah satunya menjadikan makhluk-makhluk yang binatang buas juga takut, ya. Nah, ini namanya takut secara fitrah, ya. Ada yang kedua, takut karena dorongan iman, ya. Orang bertambah beriman kepada Allah, dia akan bertambah rasa
takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan siksaannya, takut dengan ancamannya, takut dengan murkanya. Nah, ini namanya khauf karena tuntutan iman ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ada kalimat khasyah. Surat apa itu, Pak? Mari kita lihat mushafnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dibuka surat Fatir ayat 28. Berarti surat ke-35. Ini namanya khauf atau khasyah. Makanya nanti kalau istilah khauf ini bersifat umum ya, tapi kalau khasyah ini makna rasa takut khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau khauf itu bisa kepada Allah, takut secara fitrah bisa juga. Dilihat di penghujungnya atau kita baca dari awal. Wa minan nasi, ada di antara manusia, wad dawabbi, dan binatang melata, wal an'ami, dan binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik, berbagai macam spesiesnya, bentuknya, macamnya demikian. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di situ ada kalimat ma, innama, ma-nya itu ada watul hasr, pembatas. Jadi artinya sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah itu di antara hambanya adalah al-ulama. Al-ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, barulah disebut ulama itu laisal alimu bi kathratil hadits walakinnal alim bil khasyah. Bukanlah orang yang berilmu itu adalah yang pandai berbicara dengan ilmunya, tidak. Walakinnal alim bil khasyah, akan tetapi orang yang berilmu itu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Maka jangan pesimis, Pak. Daripada banyak ilmu sedikit khasyah, mendingan sedikit ilmu banyak khasyah. Ya, lebih bagus lagi banyak ilmu khasyahnya juga banyak. Nah, rasa takut, ya, rasa takut dengan musuh, rasa takut dengan ular, rasa takut dengan, ya, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', yang kedua al-ju'. Apa itu? Lapar. Ya, lapar juga ujian. Ya, lapar ujian. Kalau laparnya karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala seperti saum, baik saum sunnah maupun saum yang wajib, dengan berlapar-lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mungkin biasanya kita mendapatkan sehari sampai 3 kali, bisa sehari sampai 4 kali mungkin ya. Tapi ada masa-masa yang sampai beberapa hari tidak dapat. Saudara kita yang terkena tsunami dulu ya, sehingga kaum muslimin di daerah yang aman berangkat ke sana membantunya waktu di Lombok. Kemudian yang dekat ini gempa di banjir di Garut ya, yang sebelumnya 7, sekian skala Richter yang di mana Aceh ya. Kemudian juga di Pangandaran, itu mereka sampai udah melilit gitu ya, lapar, salatri, sampai 2-3 hari baru menemukannya ya. Tapi itu kalau disadari karena iman, bagian dari ujian hidup. Kan tidak selamanya begitu ya. Ada masanya ceyah banyak makanan, ada masanya dikurangi ya. Sehingga rasa lapar itu melilit ya. Itu bagian dari ujian. Yang bahaya itu apa, Pak? Kerma lapar, nggak ada makanan, kemudian mencaci takdir. Nah ini ya. Nah Allah tekieu-kieu tinggal itu. Harusnya ingat ini bagian dari ujian ya. Jamaah rahimakumullah,
tapi laparnya saudara-saudara kita di Indonesia atau di tempat belahan yang lain nggak ada yang bisa melebihi laparnya di Suriah, Pak. Ya, karena memang sudah dinubuahkan di daerah Gutoh, ya, itu paling parah sampai sekarang. Ya, di Gutoh ya. Gutoh itu bersebelahan dengan dengan di antara Damaskus. Nah, ada namanya Gutoh. Gutoh itu paling parah. Ya. Tapi memang karena sudah dinubuahkan, mungkin saya pernah cerita sepenggal cerita di Suriah. Ya. Ketika orang-orang sana dalam keadaan lapar, ya, sampai berhari-hari itu. Kalau secara medis katanya 6 hari itu kalau nggak makan sudah bisa dikatakan mungkin mati gitu ya. Tapi kan itu sains tidak pasti. Yang pasti adalah takdir Allah. Ya. Masih dikasih kehidupan. Ya. Kemudian ada satu doa yang dilazimi oleh mereka. Ya. Karena tidak mau merengeknya kepada manusia, meminta bantuan kepada makhluk itu hina bagi orang-orang Suriah secara umum, apalagi daerah Gutoh dan Damaskusnya. Mereka itu berdoa, Allahumma rzuq kama tarzuku al-bughatha. Tidak ditemukan di negara yang lain. Ya. Doa ini diajarkan oleh nenek moyang mereka, sehingga ketika terjadi nubuah seperti ini, ya, diisolasi sehingga tidak bisa masuk makanan ke sana karena termasuk ujian kemanusiaan. Ya. Doanya gini, ya. Allahumma rzuq, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna kama tarzuku al-bughatha. Ya Allah, itu dari sejak dulu doanya begini, ya. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami sebagaimana Engkau memberikan rizki kepada seekor burung gagak yang baru menetas, al-bughatha. Orang berpikir kok bisa ya? Dalam bahasa Arab itu kan al-bughatha, bugoth itu burung gagak yang sudah menetas, ya, masih kecil, harus diloloh gitu ya, dimomong. Ada juga gurob. Ya. Kalau gurob ini burung gagak yang sudah dewasa. Ya. Kalau bugoth warnanya masih bulu mayang. Tahu Bapak bulu mayang ya? Nah, kuning keputih-putihan gitu. Kayak ayam baru menetas begitu. Kalau gurob udah hitam karena sudah dewasa. Ketika sudah menetas, ya, burung gagak yang sudah dewasa itu dia pergi induknya itu. Ah iya mas cenah mun dibahasakeun bahasa Sunda. Ieu mah lain anak aing beda buluna oge cenah teu jiga induk teu jiga aing gitu. Berangkat gitu, dibiarkan coba Pak. Padahal dia butuh makan tapi nggak bisa terbang. Si bugoth ini nggak bisa terbang. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, ya, dengan kesabaran burung itu, ya. Kalau dikatakan sabar, ya, akhirnya Allah itu punya banyak cara. Ketika lapar si bugoth ini, burung gagak yang baru menetas yang belum bisa mencari makan sendiri, ketika lapar Allah keluarkan aroma yang menyengat dari tubuhnya. Ketika lapar saja. Akhirnya serangga-serangga itu mencari sumber di mana bau menyengat itu. Mendekat. Akhirnya dimakan Pak. Ya, serangga-serangga itu dimakan oleh bugoth ini. Burung gagak yang baru menetas dimakan. Setelah kenyang hilang Pak, Bu. Aromanya tuh hilang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala aromanya. Akhirnya dia sudah kenyang, udah ya. Nanti pas lapar dikeluarkan lagi oleh Allah aroma baunya itu menyengat. Datang lagi serangga ke situ. Begitu tiap hari, tiap lapar begitu sampai jadi nutrisi makanannya dari serangga-serangga tadi. Dewasa, sudah dewasa, warnanya sudah menghitam dan dia sudah bisa terbang. Dia belajar terbang, bisa terbang dan bisa mencari rezeki sendiri. Setelah bisa terbang, warnanya berwarna hitam. Ketika lapar tidak keluar lagi ya aroma menyengat itu karena dia sudah bisa mencari makan sendiri. Ya. Nah ini rahasia ilahiyah tuh di situ. Ya. Makanya benar-benar Allah itu
Razzaq, ya. Sehingga orang-orang sana berdoanya, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada seekor burung gagak yang belum menetas. Ini mendalam isinya, ya, mendalam. Sehingga maksudnya kami lapar pun tidak pernah punya kesempatan meminta kepada manusia. Padahal itu Pak, ya, banyak sekali bantuan-bantuan dari orang-orang kafir ke sana mereka tolak, nggak mau, ya. Karena apa? Suka ada kalau orang ngasih jasa nanti menuntut jasa, ya. Oh, kamu kasih suatu saat, nah, nanti dibeli heula hatena baru dikasih, loyalitasnya ditarik, ya. Akhirnya bukan kepada Allah lagi loyalitasnya, tapi kepada orang kafir. Nah, inilah doa yang menjembatani, menepis, ya, menepis keberpihakan hati, ya, dalam urusan keyakinan, sampai seperti itu, ya. Sehingga tidak mau dia menerima bantuan-bantuan dari yang lain, sudah tumpahkan kepada Allah. Allah juga yang ngasih ujian berupa lapar itu, ya. Kok sampai seperti itu ya orang mukmin berpikirnya, ya. Kalau kita pas lapar gimana Pak? Sampai begini enggak doa kita? Guatlah naon we nginjem heula duit kumaha we pokona mah hayang. Ya. Nah, sampai seperti itu orang sana. Padahal berhari-hari itu tidak makan. Masya Allah, ya. Baik. Saya hapus dulu. Nah, ini nanti baru kita tahu makna sabar, ya. Prakteknya begini dulu. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Dan dikuranginya harta. Ini bersifat umum, amwal itu kan bersifat umum, ya, karena anugerah manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang petani dikurangi mungkin dalam urusan pertaniannya, dalam urusan bisnisnya dikurangi mungkin penghasilan dari keuntungan bisnisnya, bahkan kadang juga rugi dan sebagainya, ya, sesuai dengan potensinya masing-masing, ya. Ini juga termasuk ujian. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Wal anfus, jiwa. Anak satu-satunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri satu-satunya dipundut ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdi mah cenah tilu, ustad istrinya maot hiji kantun dua. Alhamdulillah. Mun maot tiluanana. Ya. Alhamdulillah atau gimana Bu? Innalillahi. Ya, ujian juga kan, wal anfus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, kan putranya Nabi itu ada berapa? Ayo, masih ingat gak? 7 ya. Laki-laki berapa? 3. Perempuan? Iya, gampang jawabnya karena udah disebutkan 7 kan? 4. 3 itu siapa saja? Qasim. Terus Abdullah. Terus sebenarnya Ibrahim dulu ya. Ibrahim, Qasim sama Abdullah. Nah, ketika wafatnya Ibrahim itu Nabi sampai apa ya? Terpukul sekali ya. Terpukul sekali ya. Sampai mengatakan inna lifiraqika ya Ibrahim lamahjunun. Sungguh dengan kepergianmu wahai Ibrahim, aku ini sangat bersedih, kata Nabi, ya. Nah, ketika ditambah lagi diuji secara akidah lagi ketika itu. Kan kejadiannya pada tanggal 26 Syawal ya, kalau dihitung 26 Syawal 10 Hijriah kejadiannya. Pas terjadi apa? Gerhana. Akhirnya orang-orang sana kan namanya juga orang-orang musyrikin Makkah itu suka dari sejak dulu suka ngait-ngaitkan kalau ada peristiwa apapun ya. Peristiwa kesedihan ini, wah, ini berarti ada yang meninggal. Oh, gerhana ini ada yang lahiran. Akhirnya Nabi berdiri di hadapan para sahabat dan mengatakan inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yukhsafani limauti ahadikum wala lihayatih fa idza ra'aitumuhu fakabbiruhu wasabbihuhu wa tasaddaqu.
Sungguh ya, matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kematian atau ada lahirnya orang ketika itu, tidak. Maka ketika kalian melihatnya terjadi gerhana baik matahari maupun gerhana bulan, maka memujilah, perbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertasbihlah kepadanya dan tasaddaku, bersedekahlah. Jadi bukan karena kematiannya Ibrahim, bukan kemudian terjadi itu. Nah, ini kesedihan ya, diwafatkannya seseorang, anfus, ini bagian dari ujian ya. Kemudian semuanya juga meninggal dalam usia masih muda, masih kanak-kanak ya. Kemudian ada yang keempat, empat lagi, siapa yang perempuan? Satu, Fatimah dulu, Fatimah yang dinikah oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Zainab. Nah, kalau Ruqayyah sama Ummu Kulsum, Ruqayyah dinikah oleh Utsman bin Affan, nggak lama meninggal. Kemudian menikah lagi dengan adiknya Ummu Kulsum, ya, meninggal juga. Maka setelah itu karena Zainab sudah dinikah sama sahabat yang lain, kemudian beliau mengatakan kepada Utsman, ya, disebutnya oleh Nabi Dzun Nuraini, ya. Utsman itu adalah orang yang memiliki dua cahaya karena dua istrinya adalah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Utsman, aku sudah tidak punya lagi anak gadis ya, yang bisa kamu nikahi ya, kan cuma 4 ini. Fatimah sudah sama Ali bin Abi Thalib. Semuanya meninggal kecuali Fatimah sampai dewasa, dan Nabi punya keturunan dari Siti Fatimah dari Ali bin Abi Thalib ya. Siapa? Hasan dan Husain ya. Kenapa ya kok tidak sampai dewasa keturunan Nabi itu, cuma dari Ali, dari Fatimah saja ya. Ini hikmahnya besar sekali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi penyimpangan dalam urusan akidah, tidak mengkultuskan ya. Baru sama Hasan dan Husain saja kan sampai sekarang kejadiannya banyak orang yang mengkultuskan, bahkan orang yang mengaku-ngaku habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Wal anfusi was samarat, masih ada apa itu? As-samarat. As-samarat jamak ya, buah-buahan. Karena ini ujian semuanya, nah, sampai di akhirnya ada kalimat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Basyir dan sampaikanlah berita gembira, busyra, berita gembira kepada siapa? As-sabirin ya, kepada orang-orang yang sabar ya. Maknanya orang itu kalau punya iman pasti dia punya sabar. Ketika Allah gulirkan ujian ini, maka mereka bisa mensikapinya dengan sabar. Taib. Ini baru satu macam bentuk kesabaran. Ini semuanya baru satu macam sebenarnya, yaitu sabar dari apa? Musibah. Nah, kan sabar itu ada 3 ya. 1, sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ayat-ayat selanjutnya, hadis-hadis tidak terlepas dari 3 bentuk sabar ini. Kemudian sabar alat ta'ah, was-sabru anil adza, anil maksiyah dulu. Maksiyah, sabar dalam menjauhi maksiyah. Kemudian baru yang ketiga ini ya, was-sabru anil adza atau musibah. Adza ini musibah. Ini baru bentuk-bentuk yang disebutkan dalam ayat ini
adalah sabar dalam menghadapi segala bentuk musibah al-adza. Nah, bentuknya ini rasa takut, ju, naqsi minal amwal, al-anfus wat thamarat. Ujian semuanya. Sampaikanlah berita gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Karena ini peluang untuk beramal soleh dengan hati, ya. Amalan hati kan sabar salah satunya. Baik, kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat sampai 70 ayat tentang sabar. Kemudian dilihat pada surat Muhammad ayat 31. Surat Muhammad ayat 31. Surat keberapa Pak ya Muhammad itu? Berapa Bu? 37, betulkah 37? Oh, kalau 37 kalau nggak salah As-Saffat ya. Nah, 47 berarti kurang 10 ya. Nggak apa-apa ya, tinggal tambahi aja, susah. Ayat 31. Baik. Walanabluwannakum. Nah, di situ juga sama seperti ayat ini kan. Ya. Dua stressing, kemudian nabluwa. Itu continuous tense. Walanabluwannakum, dan benar-benar pasti kami akan menguji kalian, wahai orang-orang yang beriman, hatta na'lama, sampai kami mengetahui. Bukan Allah tidak tahu sebelumnya, karena ini proses filterisasi ya. Dari sekian manusia ada hamba Allah, dari sekian hamba Allah nanti ada orang-orang muslim, ada orang-orang mukmin, ada orang-orang muhsin. Di antara mereka dispesifikasi lagi ada para mujahidin ya, yang tidak sekedar mencari ilmu kemudian mengamalkannya, tapi memperjuangkannya. Nah, ini disebut mujahidin. Hatta na'lama, sampai kami, kata Allah, mengetahui al-mujahidina, orang-orang yang berjihad, minkum, di antara kalian orang-orang mukmin. Setelah itu was-sabirina ya. Dan sampai kami mengetahui orang-orang yang sabar di dalam berjihad. Wa nabluwa, dan kami akan menguji ya, akhbarakum, hal ihwal kalian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya catat dulu ayatnya ya. Walanabluwannakum, sama dengan tadi, walanabluwannakum, hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina. Wa nabluwa akhbarakum, wa nabluwa akhbarakum. Dilihat di sini, kum di sini adalah orang-orang muslim ya. Kan begini, secara umum ya, manusia. Di antara manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, kemudian garis kedua ini orang muslim secara umum. Kemudian di antara
orang-orang muslim ini hamba Allah Subhanahu wa taala, ada yang mukmin ya. Ada yang muhsin. Nah, orang muslim belum tentu dia mukmin. Orang mukmin belum tentu dia muhsin. Orang muhsin dan orang mukmin sudah jelas mereka ini adalah para mujahidin ya. Mujahidin dan orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menggulirkan ujian dengan 3 ujian disebutkan dalam ayat ini. Ujian ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang kedua adalah menjauhi larangan. Yang ketiga ujian berupa musibah. Nah, dengan itulah kemudian di antara kalian akan muncul, dan Allah ingin tahu siapa sih di antara kalian hamba-hambaku, orang muslim, orang mukmin yang mau berjihad. Muncullah memperhatikan keadaan umat ya. Mereka para mujahidin. Kemudian sebagian mereka terbagi menjadi 2 lagi dari mujahidin ini. Terbagi menjadi 2. Tolong dibuka surat Al-Ahzab ayat yang ke-16. Surat keberapa Al-Ahzab? 33. Kok 16? 23. 3323, maaf. 3323. Di situ ada kalimat minal mu'minina. Minnya min litab'id, bukan litabyin. Min itu ada litabyin untuk menjelaskan. Ada litab'id menunjukkan sebagian saja, tidak menunjukkan semua ya. Minal mu'minina, sehingga menerjemahkannya karena minnya litab'id, di antara orang-orang mukmin ya. Ada yang disebut dengan rijalun. Rijalun itu para lelaki yang memiliki sumbunya panjang ya. Saya cari ilmu, saya beriman kepadanya, kemudian saya amalkan ilmu itu, kemudian kami perjuangkan. Itu disebut rijal ya. Para pemerhati umat ya. Pikirannya pikiran jenderal gitu ya. Orang mukmin tapi pikirannya jenderal ya. Berpikir kemaslahatan umat. Itu namanya rijal ya. Tapi kalau dia berilmu kemudian beriman, mengamalkan ilmu, itu namanya orang mukmin ya. Makanya di sini minnya itu min litab'id ya. Orang mukmin secara umum, kemudian ada min, ada sebagian di antara orang mukmin yang disebut dengan rijalun, para pemerhati umat ya. Sumbunya itu panjang ya. Tidak egois. Orang egois kan, saya beriman, saya beramal soleh, ya sudah. Nah, terserah orang kaum muslimin yang lain mau terpuruk mau apa ya, terserah urusan mereka. Nah, itu namanya muslim yang egois ya. Tapi kalau rijalun berpikir, saya merasakan lezatnya iman, mereka juga harus merasakan hal yang sama. Saya masuk surga, mereka juga harus masuk surga. Saya berusaha untuk husnul khotimah, saudara saya kaum muslimin siapapun harus husnul khotimah. Itu namanya rijal ya. Gimana sih sifatnya itu? Sodaku ma'ahadullah alaih. Lanjutan yang tadi. Sodaku ma'ahadullah alaih. Sifat rijal ini, para perwira ini ya, para pemerhati umat ini, sodaku, mereka jujur, ma'ahadullah alaih, terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Loh, janjinya apa, Pak? Coba ya, janjinya apa? Para rijal ini, orang-orang mukmin ini kan sudah mengikrarkan dalam dirinya, ya Allah, saya akan menghibahkan diri saya di jalan Engkau ya Allah. Saya berjanji akan memperjuangkan Islam sebagaimana kami berjanji kepadamu ketika di dalam rahim ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172 ya, menyatakan Tuhanku hanya Allah saja. La ilaha illallah, saya akan memperjuangkan la ilaha illallah. Ini namanya mereka
jujur dalam memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sholat, ya sholat. Saya berjanji akan beribadah kepada Engkau saja. Apapun yang menjadi perintah Engkau, aku laksanakan. Apapun yang Engkau larang, kami jauhi. Nah, dipenuhi gitu. Janjinya kepada Allah dipenuhi dalam pengabdiannya kepada Allah. Faminhum, maka di antara mereka, nah di antara mereka ini, para rijal ini adalah qadha nahbahu, ya. Qadha nahbahu. Nahbah itu adalah syahadah. Ada di antara mereka yang sudah mati syahid. Qadha nahbahu, menjadi syuhada, ya. Mati di jalan Allah ketika memperjuangkan agama Allah, mungkin diracun, dibunuh oleh tangan-tangan orang-orang kafir, ya. Jadilah mereka itu syuhada. Atau ketika di medan dakwah, di medan jihad, kemudian mereka sakit sedang memperjuangkan agamanya, ya, mereka juga syahid. Ada yang kedua, wa minhum mayyantadir, ya. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu, berarti masih hidup, ya, masih hidup. Ini yang paling rentan, Pak, ya. Kapan ya kami mati syahid? Kapan ya kami mati syahid? Ya. Ada yang sudah syahid, ada yang masih menunggu-nunggu gilirannya untuk mati syahid ini. Nah, orang-orang yang menunggu giliran ini masa rentan, ya. Disinilah mereka harus mengedepankan sifat as-sabru, ya. Sabar dalam menunggu giliran untuk bisa mati syahid. Nah, ketika masa ini rentan kan, karena bisa saja fluktuatif imannya ketika rendah dimanfaatkan oleh orang kafir, ya, menjadilah munafik. Kalau masih terselamatkan kembali lagi ke jalan Allah. Kalau tidak dibeli oleh mereka, akhirnya sudah. Seperti seorang yang namanya siapa, Bapak lebih tahu namanya itu. Biasanya pakai kacamata, pakai ini, wajahnya orang seberang, ngomongnya dulu, kita harus memperjuangkan Islam, khilafah. Sekarang mencela-mencela kan, sudah lain lagi. Nah, masa-masa menunggu ini masa rentan. Iblis paling suka cari celah kelemahannya. Sekarang, ya, dengan para ulama, bahkan ceramah di gereja, ya kan. Nah, ini masa menunggu ini, kalau nggak punya kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menjauhi larangan, dalam menjauhi tawaran-tawaran yang merusak iman, sabar dalam menghadapi ujian, ya sudah, ya. Jangan ngabalin gitu hidup ini, ya. Nanti kalau Allah nyebelin, Allah bahaya. Ya. Kan ada yang begitu kan, ya, ada banyak, ya, mencela-mencela ini, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, para rijal itu berpikirnya saya harus hidup mulia dengan apa? Mengedepankan rasa sabar saya, ya. Menunggu giliran ini saya harus sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan, kemudian sabar dalam menghadapi ujian-ujian, ya. Karena sifat orang yang berjihad itu mengedepankan sabar. Makanya kenapa kalimat mujahidin itu diiringi dengan kalimat sabar. Nah, dengan ujian-ujian itulah Allah ingin memunculkan dua sifat. Mujahadah, memiliki keinginan yang kuat, ya. Kemudian yang kedua adalah sifat sabar, ya. Jadi supaya jiwa juangnya itu muncul, ya, dengan ujian-ujian itu. Kemudian terlihat nilai sabarnya. Ini maka filterisasi robbani itu akan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kita juga, Pak, ya. Dari manusia secara umum, hamba Allah, kemudian kita termasuk orang Islam atau mukmin atau muslim, atau kita ini cukup menjadi muslim yang egois saja tadi, ya. Soleh secara lokal pribadinya, tapi nggak peduli dengan kaum muslimin yang lain, ya. Sifat mujahidnya itu tidak ada, ya. Sifat pedulinya, sifat rijalnya nggak ada, ya. Nah, rijal ini sifatnya tadi, dia jujur dalam memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu tidak akan muncul sifat itu kalau tidak memiliki sifat mujahadah dan sabar. Nah, kita lihat sekarang hadis
ya. Pada hadis yang pertama panjang hadisnya ya. Di pertengahan ada kalimat was-sabru diyaun ya, was-sabru diyaun. Sabar itu adalah diyaun, cahaya yang mengeluarkan sinar ya. Nah, sebelumnya tentang iman ya, bersuci itu bagian dari iman, kemudian memperbanyak zikir terutama alhamdulillah dan subhanallah, ini bisa memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian sholat itu menjadi cahaya. Bahkan dalam hadis nanti pada hari kiamat ya, di mahsyar kumpul orang itu, kalau orang yang terkena wudhu wajahnya itu akan mengeluarkan sinar ya, bercahaya ya, terlihat, bukan mengeluarkan sinar, bercahaya, wajahnya tuh bercahaya ya. Sifat oh ini orang yang memang suka sholat gitu dulunya. Kemudian jangankan di akhirat ya, sekarang saja nusok sholat jeung nu henteu anggar we beda gitu. Nusok sholat hidung, kulitnya hidung, tapi karena suka sholat itu wajahnya terlihat bersih gitu ya, bersih, bercahaya gitu, beda, teduh gitu. Orang kulitnya putih Pak, tapi nggak kena wudhu, anggar caketrek gitu, beda. Wah iya, banyak masalah gitu. Kelihatan gitu, karena jauh dari sholat. Apalagi nanti di akhirat ya, raja di maharaja, Allah yang akan memberikan cap khusus orang yang sholat dengan yang tidak. Kemudian was-shadaqatu burhanun, karena ini menguji ya, amalan yang menguji, muta'adiyah, disebut burhanun. Burhanun itu adalah sebagai apa ya, bukti lah gitu ya, pembuktian benar dan tidaknya iman seseorang itu diuji dengan hartanya ya, dengan hartanya dia ikhlas, ridho atau tidak. Nah setelah itu baru was-sabru diyaun, sabar itu mengeluarkan sinar ya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dilihat Quran itu hujjah laka, laka itu sesuatu yang baik. Kalau dipelajari maksudnya Al-Quran itu, kemudian diamalkan, diperjuangkan, nah nanti Al-Quran akan membela kita. Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat, Al-Quran itu menjadi syafi'an li ashabihi, akan membela bagi para pembacanya ya, syafi'an li ashabihi. Kemudian au alaika, di situ ada alaika ya, makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yad'u bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, akan mengangkat derajat, bihadzal kalami, dengan perantaraan kalamullah Al-Quran ini. Siapa? Aqwaman, beberapa kaum orang, wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan bihi, dengan perantaraan Al-Quran, hinya kembali kepada kalam Al-Quran, wa yad'u bihi akharin, yang lainnya. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala yarfa'u, akan mengangkat bihadal kalami, dengan perantaraan Al-Quran kalamullah, mengangkat siapa? Aqwaman, beberapa orang yang mau mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan, apalagi sampai memperjuangkannya, diangkat derajatnya melalui Al-Quran. Ini namanya hujjatun laka ya, hujjatun laka. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan, yad'u, merendahkan derajat, bihi, dengan perantaraan Al-Quran. Siapa yang direndahkan? Akharin, yang lainnya selain ini, yaitu mereka yang membelakangi Al-Quran. Jangankan mengamalkannya, membacanya pun tidak.
itu akan dihinakan, direndahkan oleh Allah. Nah, ini namanya hujjatun alaika dalam hadisnya. Hujjatun laka ma baik, hujjatun alaika itu buruk ya. Dihinakan karena membelakangi Al-Qur'an. Kullun nasi yagdu, setiap manusia itu berusaha, berlomba. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Kemudian dia manusia itu menjual dirinya. Maknanya bisa positif, famu'tikuha, kemudian dia bebaskan dirinya dengan beramal salih. Aw mubikuha, atau membinasakannya dengan mengotori dirinya. Makanya ketika hadis ini disampaikan, para ulama pasti ya menampilkan surat Asy-Syams ya. Di penghujungnya wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa raga yang Allah ciptakan dengan sempurna. Itu pada sumpah yang ke-10 11. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, berikan potensi kepada jiwa raga ini, potensi untuk berbuat buruk, maksiat, potensi untuk berbuat takwa, baik. Nah, setelah itu diperjelas lagi pada ayat selanjutnya, qad aflaha ya. Aflaha itu past tense. Nah, pakai qad itu untuk stressing makna ya, stressing makna. Qad aflaha man zakkaha. Aflaha telah beruntung. Pakai qad, sungguh telah beruntung. Siapa? Man, siapa saja. Zakka, orang yang mau mentazkiyah, mensucikan ha dirinya. Nah, ha ini kembali kepada kalimat wa nafsi wa masa, nafs ya, jiwa. Itu karena ayat ini berkaitan dengan sebelumnya, yang mengaitkan adalah wau ya. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh benar-benar telah beruntung siapa? Man zakkaha, siapa saja orang yang mau mensucikan dirinya. Nah, ini yang disebut dengan faba'i'u nafsahu famu'tikuha. Ini famu'tikuha dalam hadis itu. Orang yang menjual dirinya dalam makna yang positif. Famu'tikuha. Kemudian dia membebaskannya. Ini membebaskan dirinya dari dosa dan maksiat, membersihkannya. Nah, setelah itu au mubikuha, atau membinasakan dirinya. Nah, kalau mubikuha waqad khaba, setelah itu ya, waqad khaba, dan sungguh sangat merugi ya. Siapa? Ya siapa saja. Man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Nah, orang yang qad khaba man dassaha inilah yang disebut famu'tikwa au mubikuha ya, mubikuha gitu. Korelasi hadis ini dengan ayat begitu. Orang yang membinasakan dirinya ya. Nah, orang kalau sabar kan ada peluang maksiat, sabar saja. Oh, berarti dia menzakkaha. Ada peluang dosa maksiat, kemudian dia lempeh yuni. Tahu lempeh yuni? Lempeh yuni teh teu kaop gitu ya. Teu kaop ningali nu geulis kakara ningali sendalna gitu ya. Dia penasaran, baru sendalnya saja pikir nggak bisa tidur. Oh, sendalnya saja begitu ya. Nanti betisnya nanti ke atas terus begitu. Akhirnya pikirannya aneh-aneh gitu. Nah, ini namanya orang yang aumu bikuha ya. Orang yang membinasakan dirinya. Itulah maksud hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Di situ was-sabru diyaun, sabar itu mengeluarkan sinar. Kemudian hadis yang kedua, ini tentang rahimnya Nabi ya. Ini sangat berkaitan dengan surat 9 At-Taubah ayat 128. Nabi ini kan ada orang
orang Ansor ini kan ceritanya dalam hadis ini. Riwayat dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, yang terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Orangnya lembut, Abu Sa'id Al-Khudri itu dalam riwayat hidupnya sahabat mulia ini. Beliau menceritakan ada beberapa orang Ansor ya, yang meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Datang, kasihkan ya. Nabi punya makanan belum dimakan, ada lagi, kasih, begitu, kasih lagi ya, sampai habis. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, kata Nabi, ma yakun indi min khairin, apapun hal yang baik yang ada di tanganku ya, la addakhirhu ankum, aku tidak bakhil ya, untuk tidak kikir untuk memberikannya kepadamu gitu. Wa innahu mayyasta'ifu harusnya ya. Sungguh siapa saja orang yang mau menjaga iffahnya, kehormatan dirinya, siapa saja orang yang mau menjaga kehormatan dirinya, dalam bahasa sifatnya, kalau yasta'ifu kan fi'il mudhari'nya ya, kata kerjanya, sedangkan sifatnya itu iffah namanya. Nah, iffah ini menjaga kehormatan diri. Siapa saja orang yang mau menjaga kehormatan diri, mau menjaga iffahnya, maka ya'ifullahu, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Iffah. Seperti rahima yarhamu, ya, rahima yarhamu itu kata kerjanya past tense continuous tense ya. Sedangkan sifatnya adalah rahmatun. Nah, begitu. Affa ya'ifu itu fi'il mudhari madi dan mudhari'nya. Sedangkan sifatnya adalah iffah, menjaga kehormatan artinya. Nah, siapa saja orang yang menjaga kehormatannya, dia berusaha untuk menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya. Wa may yatasabbar yusabbirhullahu. Nah ini ya. Wa may yatasabbar yusabbirhullahu. Bisa dua bacaannya. Pertama, wa may yatasabbar. Pembahasannya sabar. Yatasabbar, berusaha untuk sabar, yatasabbaru. Nah, siapa saja yang berusaha untuk sabar, di sini ada dua bacaannya, boleh yusabbiruhu ya, yusabbiruhu pakai tasdid berarti yusabbiruhullahu. Maka Allah akan berikan sifat sabar itu. Atau ya, yang kedua bisa yusbiruhullahu. Jika Bapak baca kitabnya tidak ada harokatnya, boleh dua-duanya. Yusbiruhullahu. Nah, bisa yusabbiruhu, bisa yusbiruhu ya. Kalau yasbiru, misalkan yasbiru, berarti orang ini nggak paham nahu ya. Yasbiruhullahu, semangat. Wa yatasabbaru yasbiruhullahu. Salah kamu ini, nahunya harus belajar lagi. Harus yusbiruhu atau yusabbiruhu. Karena kalau yasbiru, yang sabar Allah lah yang sabar, artinya begitu. Tapi kalau yusbiruhullahu, Allah akan berikan kesabaran kepada orang yang berusaha untuk bersabar, begitu. Jadi bisa dua, yusbiruhu atau yusabbiruhu, boleh diantara dua itu bacanya. Berarti Pak ya, ketika kita misalkan sabar dalam ketaatannya, coba kalau subuh inginnya gimana sih? Tidur loh ya. Tapi kalau ingat hadis ini, wa may yatasabbar, siapa saja orang yang berusaha sabar dalam memenuhi panggilan Allah untuk salat subuh ya, dia duduk sejenak ya, 3:30 ya. Itu berusaha, berarti dari sebelum tidur sudah wudu dulu. Kemudian kalau dia kebluk misalkan, dia bilang kepada istrinya ya, yang kebluk suami biasanya umumnya, jangan tersinggung, saya juga laki-laki. Bu, nanti tolong 3:30 bangunkan saya ya, karena saya termasuk minar rijalin keblukiyin. Nah, termasuk laki-laki yang kebluk. Oh iya, sudah, berarti yatasabbar ini kita ada usaha untuk bersabar memenuhi
undangan Allah untuk sholat subuh, ada usaha maksimal. Setelah itu pasang ini alarm 2 kanan kiri di telinganya, ya. Nah, kemudian sebelum tidur berusaha, ya Allah bantu saya, ya Allah pokoknya 3:30 bangunkan saya, ya Allah ya Rabbi mudahkan. Berarti yatasobbar, dia berusaha untuk bersabar, ya. Tidak termasuk yatasobbar dalam memenuhi ketaatan kepada Allah untuk memenuhi panggilan subuh kalau wudhu enggak sebelum tidur itu. Kemudian ke istri enggak bilang juga tolong bangunkan saya. Terus enggak masang alarm, itu tidak termasuk yatasobbar. Orang ini membiasakan kebiasaan buruknya, susah untuk bangun tidur, ya. Kalau sudah berusaha Pak, ya, dengan maksimal tadi wudhu, alarm, bilang ke istri, terus minta kepada Allah, ya Allah bangunkan saya, mudahkan untuk memenuhi panggilanmu sholat subuh. Nah, yusbiruhullahu, Allah akan berikan kesabaran kepada dia untuk memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setiap orang Pak, contoh yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat dan dosa. Perempuan secara umumnya itu banyak tergelincir dalam urusan lisannya, ya. Nah, bapak-bapak yang paling mudah tergelincir secara umum, makanya syahwatnya bapak-bapak itu sampai mati. Kalau ibu-ibu sampai menopause, ya. Ini bapak-bapak ini, ya, paling susah. Sekarang saja Bu repeh depan istrinya. Kalau sudah kumpul dengan bapak-bapak lagi sudah ceritanya lain. Nah, ini masalah ini paling susah. Nah, apalagi kalau sudah sendirian, kata Nabi, katanya Nabi mengatakan dua-duanya ini, ya, dalam hadis, ya, dikumpulkan dalam hadis. Yudkhilu aktsaruma, ya, kalimatnya aktsaruma yudkhiluhullahu annasa annara ajwafan. Sungguh kebanyakan, mayoritas manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Annas itu kan umum, bisa laki-laki bisa perempuan, ya. Maknanya kebanyakan laki-laki dan perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia secara umum dimasukkan ke dalam neraka itu ajwafan, ya. Karena dua mulut, ya, dua mulut. Satu, ya, alfam. Ini Nabi menyebutkan kelemahan mayoritas perempuan masuk ke dalam neraka karena dosa ini, ya. Kemudian yang kedua adalah farji, ya. Farji ini menunjukkan laki-laki, berawal dari mata kemudian turun ke farji, ya. Bukan ke hati, dari mata dulu, ya, baru ke farji. Karena kebanyakan lemahnya laki-laki dalam urusan syahwatnya, ya, sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau sabar, ibu-ibu ini harus bisa sabar dalam menjaga ini nih, ya. Ya Allah, kalau termasuk yatasobbar ibu, ya Allah, saya mau puasa lisan hari ini, ya. Saya tahu ya Allah, perempuan paling pendiam dari 24 jam itu ada 24.000 kata yang dia ucapkan, ya. Itu pendiamnya. Maka tolong bantu saya ya Allah, kalau saya pas belanja, ya, ke pasar atau belanja ke warung, ketemu dengan tetangga, pokoknya saya bantu untuk menjaga lisan ini ya Allah. Pernah nggak ngomong gitu ibu? Hah? Ya, kalau saya pergi kemana-mana ya Allah, jaga supaya jemari saya tidak mengklik buat status, nggak usah ya Allah, gitu, ya. Coba minta itu di grup WhatsApp itu, ya, ya Allah, ya, tunjukkanlah, arahkanlah kedua jemari saya untuk hal yang baik saja, ya. Ima nggak berkualitas hal-hal yang kecil dijawab penasaran ini, ya, Masya Allah. Paling berat ibu-ibu ini dalam urusan ini, ya. Kalau yatasobbar, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah tahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini ujian tersendiri bagi saya sebagai hambamu yang perempuan ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia menjaga lisannya dengan mengucapkan yang baik-baik saja atau diam. Ya, itu paling susah, ya. Ece pokoknya nama ece unggulnya ulah apal nu sejen geus ece unggul abi mah nya. Da apal ece mah amanat, da akur awewe jeung saya. Ceritakan tuh tetangga saya yang baru pindah, aduh
jelema teh cerewet pisan cenah gitu. Tukang nganyuk kada ulah deket gitu. Ya sudah pulang, ini dapat riwayat kan satu ya. Kemudian nanti datang lagi orang yang ketiga. Barusan aya informasi keun euceuh hungkul ulah bebeja ka sasahanya cenah. Eta tetangga si euceuh eta. Akhirnya mah EC 1 ke EC 2 ketiga sampai satu RT itu tahu riwayat sejarah lokalnya orang yang baru pindah ya. Nah ini gara-gara ini Masya Allah ya. Tapi kok saya aneh Bu ya, bahasa Arabnya kuda itu hison umum, kuda kecil, galak dan yang lainnya. Ada yang kedua al-khail, khail itu kuda pilihan, kuda-kuda mahal, hebat, cerdas. Tapi ada lagi yang lebih spesifik lagi ya. Apa? Al-adiyat, bahasa Al-Quran itu khail kuda pilihan, yang ketiga al-adiyat pakai tak marbutah menunjukkan dia betina. Kuda-kuda betina itu mayoritas digunakan untuk perang, maka al-adiyat itu artinya kuda-kuda perang. Kenapa coba? Ternyata kuda-kuda betina itu jarang bicara, pendiam. Itu bedanya ya. Ini kuda betina dengan manusia. Ya. Ternyata Muhammad Al-Fatih ya, ketika membebaskan Konstantinopel itu kuda yang dipakai untuk investigasi semuanya betina. Karena betina tuh tidak birahi, jadi tidak banyak tingkah gitu ya, dan mudah jinak lagi. Dan enggak banyak bicara ya, diam saja sehingga musuh tidak tahu sudah di depan gerbang musuh gitu. Kudanya betina semuanya. Tapi kalau jantan sudah enduren aja, ini enduren ya, ada 20 ekor kuda jantan, ada satu betina, sudah kacau yang 20 ekor itu, susah dikendalikannya ya. Makanya kalau pas enduren saya bilang yang bawa betina mending gak usah bawa, yang sudah terlanjur bawa paling belakang, 20 ekor di depan, nanti sekitar 500 meter sampai 1 kilo baru yang betina ya, jangan di depan. Bahaya, karena betina itu kalau di kuda ya pendiam, cuma jalannya itu mengganggu laki-laki yang jantan. Nah, gitu. Ya. Nabi Musa saja kan kepada dua putrinya, salah satu putrinya Nabi Syuaib kan begitu ya, karena dia tahu kelemahan laki-laki itu dalam urusan itu. Akhirnya ketika Nabi Syuaib mengatakan, itu yang ngambilkan air bukan sekedar pemuda, dia orang soleh, panggillah ke sana. Salah satu di antara dua putrinya kan memanggilnya, itu dalam surat Al-Qasas, memanggilnya ayat 21 sampai ayat 25 kisah itu. Dipanggillah ke sana, Mas, bapak saya mau nyuruh Mas datang ke rumah bapak saya ya, kata putrinya Nabi Syuaib itu sudah menaruh rasa cinta kepada Musa itu. Karena Musa tahu seorang laki-laki ya, selain seorang nabi, beliau seorang laki-laki tahu kelemahannya di situ. Kamu di belakang, kata Nabi Musa. Itu dalam riwayat itu ya, contoh bagi bapak-bapak, jangan asik kalau perempuan depan itu, belakang, harus belakang ya, sebagaimana Nabi Musa ya. Kamu belakang, tunjukkan ke kanan ke kiri sampai ke rumah bapakmu ya. Akhirnya perempuan itu kalau ditegasi Pak, perempuan sudah dia mau. Tapi kalau sudah kemayu, kita jawabannya juga kemayu ya, sudah ya. Dia kasih peluang itu ya. Mas punten piorang pun bapak kabumi tiasa, kan perempuan begitu. Oh mohon mangga, geus ya. Belakang, udah belakang kamu, belakang, tunjukkan ke kanan kiri sampai ke rumah bapakmu. Perempuan berpikir ya, tegas sekali nih, bagus laki-laki ini kan gitu ya, sampai ke rumah. Nah, harus tahu kelemahan kita tuh Pak ya. Kalau datang bertamu ya, Assalamualaikum, keluar ya, perempuan, saya temannya suami ibu. Oh iya, mari ke dalam. Jangan mau, tanya dulu, ada nggak suaminya Bu? Nggak ada, paling sekitar 1 jam lagi. Nggak apa-apa, di dalam aja. Enggak, saya di luar aja, saya mau cari warung kopi. Itu yang hebat laki-laki. Nah, sambil nunduk begini, iya mah mumpung salah ki. Oh mohon gitu mangga atuh gitu mah. Nuhunnya bager ieu nya pamajikan balad saya bager, lain bager eta bahaya, bahaya kan ya, hati-hati. Nah, makanya harus tahu kelemahan kita. Disitulah yang disebut dengan sabar. Barulah kita paham setelah ini
Oh, sabar itu ya definisinya sudah dicatat belum waktu itu definisi sabar? As-sabru ya. Secara lugotan, secara etimologi ada, secara istilahan ya. Definisi itu kan dua-duanya harus ada. Baru paham, oh iya ya. As-sabru itu adalah habsun nafsi anil jaz'i. Bentar, saya lihat dulu. Khawatir keliru. Oh ya, nah. Dari sobaro yasbiru bermakna diddul jaz'i ya, atau naqidul jaz'i. Nah, ini dia. Lawan dari jaz'i itu sabar. Berarti sabar itu menghilangkan sifat buruk dari jaz'i. Apa sih jaz'i itu? Sifat buruk yang dapat melahirkan hal yang buruk. Sifat buruk yang bisa melahirkan hal yang buruk itu banyak. Sifat buruk yang melahirkan tidak pede, terus ragu, cemas, Pokoknya sifat buruk yang bisa melahirkan hal yang buruk, itulah yang disebut dengan al-jaz'i. Sabar itu nakidul jaz'i, melepaskan sifat buruk yang bisa melahirkan hal yang buruk. Itu makna dari sabar. Nah, secara istilah adalah habsun nafsi anil jaz'i. Habsun nafsi an maharimillah. Habsun nafsi an maharimillah. Wa habsuha ala ta'atillah, ala faraidihi. Nah, ini mewakili wa habsuha ala faraidihi. Ini biar gampangnya. Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah naqidul jaz'i. Sampaikan begitu secara etimologi. Sabar itu maknanya adalah menghilangkan sifat buruk yang bisa melahirkan keburukan. Nah, jaz'u itu sifat buruk aja yang bisa melahirkan keburukan, melahirkan kecemasan, melahirkan sifat lempeh yuni tadi. Hal yang buruk semuanya. Tidak pede, kemudian tidak yakin. Itu namanya jaz'u. Kemudian secara istilah sabar itu adalah habsun nafsi an maharimillah, menekan jiwa agar mengikat jiwa agar menjauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kayak tadi kan sesuatu yang buruk yang melahirkan keburukan itu semuanya diharamkan oleh Allah SWT. Nah, sehingga secara istilahnya sabar itu adalah menekan jiwa dari terjerumusnya terhadap perkara, dari menjauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Wa habsuha, dan mengekang jiwa, mengikat jiwa ala faraidhi, agar tetap menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib. Nah, itu namanya sabar.
Wa may yastagni yughnihillah, siapa saja orang yang berusaha untuk menjadi kaya, Allah berikan kekayaan. Nah, kalimat selanjutnya yang lebih indah sekali, saya suka sekali, masya Allah, indah sekali kalimat ini. Walan tu'tau ata'an khairan, dan tidaklah kalian sama sekali diberi sesuatu pemberian yang jauh lebih baik, wa ausa'a, dan jauh lebih luas lagi, minas sabri, melebihi dari sifat sabar. Artinya tidak ada sesuatu yang pemberian yang jauh lebih baik, yang jauh lebih mendalam, lebih tinggi derajatnya, melebihi dari baiknya dan luasnya derajat kesabaran. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin sampai di sini dulu ya yang dapat kita pelajari. Berarti yang akan datang nanti kita masuk pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang di antara 3 sabar, bentuk sabar itu ya. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima takdir atau musibah ya. Nah, hadis keempat kan nanti kisah tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sabar dalam menerima ujian musibah wafatnya Nabi. Nah, hadis yang keempat juga sama ya. Tentang meninggalnya, wafatnya. Baik. Insya Allah yang akan datang berarti masuk pada hadis keempat, kelima, dan sampai yang terakhir nanti. Panjang. Terakhir panjang nih kan. Masih berapa hadis? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.